Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini membalas WA dari Pak Gregorius Prasetyo ya. Saya singkat Gepras. Kenapa bukan Dionysius Prasetyo? Kaya ngene rasane wong nandang kangen, itu kan Dionysius Prasetyo. Kalau ini Gregorius Prasetyo dari Jakarta, saya singkat Gepras. Dia itu nanya, Pak, perbedaan antara Alkitab asli dengan Alkitab kanonisasi itu apa? Jadi judulnya begini, Alkitab asli versus kanonisasi. Kalau asli itu yang diakui oleh United Bible Society, diakui juga oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, jumlahnya 66. Perjanjian lama ada 39, terdiri dari Taurat itu 5, kemudian Mazmur itu 4, kemudian Kitab Para Nabi 30. Ini sesuai dengan Lukas 24 ayat 44. Lalu perjanjian baru jumlahnya 27, jadi totalnya 66 kitab. Yang sekarang sering kita download di dalam Android, yang kita pakai di Indonesia ini adalah 66 kitab. Itu Alkitab dunia asli yang diakui oleh United Bible Society maupun Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu mereka ada kanonisasi, berusaha memasukkan kitab-kitab lain. Perjanjian lama pun dimasukin juga, perjanjian baru juga demikian ya. Misalnya Henoch dimasukin, Vulgata ya, Esther Vulgata, kemudian tambahan Daniel, tambahan apalagi Makabe dimasukin ya, kemudian kitab Barnabas dimasukin, kitab Yudas Iskariot dimasukin, kitab macam-macam dimasukin, sehingga beda-beda Pak. Perhatikan baik-baik, ortodok itu 86 kitab Pak, kan aslinya 66 tambah 20 Pak, ya macem-macem Pak situ. Makanya ada demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Enggak, itu kitab dari mana ya? Yang jelas dimasukin kan kanonisasi Pak. Mereka jahat banget ya, memasukkan kanonisasi seolah-olah seperti Tuhan mereka itu. Yang ini tak masukin kitab, yang ini enggak. Seolah-olah dia mengkudeta haknya Tuhan, padahal Allah itu menjaga firman-Nya Pak. Ya, Allah itu menjaga firman-Nya. Yang mainstream, Alkitab yang utama, tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin bertabrakan. Begitu ortodok jumlahnya 86 Pak. Enggak tahu nih tambah apa saja itu Pak. Mungkin di situ juga Yudas Iskariot dimasukin, Bartolomeus, Barnabas ya. Ini Barnabas Rasul, bukan Barnabas orang Bandung, bukan Pak. Orang Bandung, orang Jakarta ada yang namanya Barnabas juga ya. Orang Papua ya. Ini kitab Barnabas. Sehingga ortodok jumlahnya 86. Koptik Mesir jumlahnya 75. Kan aslinya 66. 66 kalau 75 tambah 9 Pak. Ini Deuterokanonika Pak. Ya. Katolik Roma 73 Pak. Ya, tambah 7 Pak ya. Berapa? Tambah 7 betul. Ethiopia Pak, tempatnya Anus Pak. Anus Tertuli ya toh. Tertulianus, Ethiopia ataupun Somalia sama aja lah. Ya, itu 81 Pak. Alkitabnya 81. Yunani Ortodok 78. Ya, negara-negara lain yang mengakui United Bible Society yaitu lembaga Alkitab dunia memakai Alkitab 66, termasuk lembaga Alkitab Indonesia. Lalu di Indonesia ini Pak ada berbagai aliran. Yang Katrom, Katolik Roma pakai 73 kitab. Yang di Indonesia ya, ortodok kan ada Pak. Ortodok ya. Ada yang pakai Arab-Arab itu 86 kitab Pak. Bapak bayangin Pak. Ya. Kemudian kalau Protestan itu tetap Protestan 68 Pak. Karena tambah 2 Pak. Tambah Calvinis sama apa itu namanya? Martin Luther. Ya, tapi ini posisinya ya semacam kitab begitulah Pak ya. Jadi saya ulang Pak ya, yang penting-penting aja yang ada di Indonesia Pak ya. Katolik Roma ya, Katolik di Indonesia itu 73 kitab. Ortodok di Indonesia itu 86 kitab Pak. Wah ini Pak, segala macam klenik ada ini Pak. Protestan di Indonesia itu 68 Pak ya. Kemudian yang asli Alkitab itu 66 Pak.
kami Gereja Alkitab Al-Asa memakai yang Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, yang Protestan tambah lagi Calvinis dan Martin Luther tambah lagi Ibrani, nggak tahu Ibrani apa nih ya. Mungkin dia comot-comot Alkitab Ibrani ya. Gitu ya Pak ya. Jadi Pak G. Pras sekarang sudah tahu bedanya Alkitab asli sama Alkitab kanonisasi. Kanonisasi itu memang berusaha memasukkan ajaran yang tidak ada di Alkitab. Bapak kalau baca yang kanonisasi Pak, sama yang asli Pak, nabrak semua Pak, nabrak ayatnya. Allah itu esa, itu kan Alkitab yang asli Pak. Tapi kalau coba Alkitabnya orang Protestan, Allah itu ekat. Kok ekat Pak? Ekat itu belum tentu satu soalnya, bisa kesatuan. Nah itu. Apalagi Alkitabnya orang Katrom Pak, ya. Esa itu bisa saja 4, Bapa, Anak, Roh Kudus, Maria. Ortodok, nggak tahu, ortodok mungkin 6 kali ya. Ya, tambah nggak tahu lah. Kitabnya aja 86, 86. Ya. Pak, Bu, semua yang mendengarkan tayang ini supaya Bapak Ibu semua tahu. Alkitab yang asli itu Perjanjian Lama ada 39, Perjanjian Baru ada 27. Titik itu Alkitab asli, tulisan para rasul. Ya, lalu ditambah-tambahin oleh Katolik Roma yang dianut di Indonesia, ditambahin lagi 7 kitab. Makanya ada penyembahan Maria, ada doa pakai tasbih. Ya jangan heran, kok ada ya Pak? Lah mereka nambahin sih. Ya, kemudian ortodok. Anda tahu ortodok di Indonesia yang pakai Arab-Arapan itu, yang jenggotan, ya, terus demi nama Bapa, itu 86. 66 jadi 86 nambah 20 kitab, nggak tahu kitab apa saja dicomot itu. Kemudian supaya Bapak Ibu semua tahu, Protestan itu 68 atau 69 ya. Kadang-kadang tambah lagi Calvinis, kemudian Martin Luther, tambah lagi Ibrani. Ya Ibrani ini kitab-kitab Ibrani. Lebih banyak ngambil comot-comot ke Talmud sih ya. Menurut adat istiadat Ibrani, nah kayak begitu. Itu Protestan. Yang asli adalah Alkitab Al-Asa, Gereja Alkitab Al-Asa itu 66 ya. Bedanya yang 66 dengan yang acak-adut ini Pak, yang Alkitab hasil kanonisasi itu banyak banget Pak. Makanya Anda bisa menemukan Allah itu Tritunggal pakai segitiga. Itu dari mana? Ya dari Protestan itu Pak. Ya, Protestan dari mana? Ya ajarannya Calvinis. Ya. Pak, bagaimana kok orang bisa nyembah Maria Pak ya? Nyembah Patung? Itu kerjaannya Anus Ethiopia itu. Anusnya Ethiopia, Tertullianus. Bagaimana Pak, mereka kok ada bakar menyan? Masuk mau ibadah pakai bakar menyan dulu, pakai tongkat ya toh. Pakai jubah-jubah kayak gitu, kayak mistik gitu. Lah itu kan ortodok 86 kitab. Mungkin tambah lagi kitab mistik. Ini real, Saudara. Ini memang real. Ya itu memang real ya Pak G. Pras ya. Jadi saya sudah jelaskan dengan padat singkat waktu. Nanti bedanya banyak Pak. Pokoknya nabrak ayat Alkitab ya. Kita bersyukur saya memakai Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang 66 kitab yang Bapak Ibu semua suka baca. Makanya kitab sampean yang suka Anda bawa kan nggak dibaca atau yang Katolik? Katolik nggak pernah baca Alkitab itu Pak. Betul. Ortodok pernah baca nggak? Enggak ya. Ya. Dan lain-lain. Protestan jarang Pak. Apalagi khotbah kitab Wahyu, pernah Anda dengar gereja Protestan khotbah kitab Wahyu? Kagak pernah. Ya langsung nyungsep dia. Yang dikhotbahin ya segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus ya toh. Ya Pak ya, jadi supaya Bapak tahu kalau Bapak yang Alkitab asli yang 66 sekarang Yesus Allah Pak. Yesus Allah di surga, Yesus Tuhan Allah, Yesus yang duduk di surga, Yesus disembah di surga. Itu Alkitab yang asli Pak 66. Lah mereka yang menyusupkan kanonisasi, Yesus bukan Allah Pak hari ini. Ya, yang duduk di surga Bapa. Lalu Bapa di pangku-pangkuan sama Yesus. Kadang-kadang juga Yesusnya di kanan, Bapaknya di kiri. Sebagai Allah siapa tetap Bapa. Lah Yesus putra Allah. Kadang-kadang malah cuma anak Allah di situ, terus Bunda Allah Maria. Jadi di sana itu ada Bapa, ada Maria, terus ada Yesus. Ya acak-adut Pak, sudah enggak gitu tapi mengklaim selamat katanya Pak. Aku masuk surga katanya. Ya surga mana? Ya surganya sendiri, surga ngarang gitu. Kalau surga Alkitab di
surga hanya ada Yesus sebagai satu-satunya penguasa. Wahyu 6 ayat 10. Yudas 1 ayat 4. 1 Timotius 6 ayat 15. Satu-satunya penguasa. Wahyu 6 ayat 10. Tidak ada lagi. Ada Bapa, ada Yesus, enggak ada. Satu-satunya penguasa yaitu Yesus. Yang disembah di surga siapa? Yesus. Itu Alkitab asli, Pak. Tapi begitu Bapak masuk di Katolik Roma, Ortodok, Protestan, pusing, Pak. Mereka mengklaim paling kenceng masuk surga. Padat, singkat, dan clear, Pak Gepras ya, saya ulang ya, yang di Indonesia saja ya. Katolik Roma itu Alkitabnya 73 kitab, Pak. Kalau yang asli 66. Ortodok itu 86, Pak. Kemudian Protestan itu 69 ya. Karena ditambahin sama Calvinis, Martin Luther dan Talmud Ibrani, tapi cuma comot-comot ya. Kalau yang asli itu 66. Supaya Bapak tahu juga, Koptik Mesir itu 75. Ethiopia tempatnya Tertullianus itu 81 kitabnya. Yunani Ortodok 78. Kita bersyukur United Bible Society menjaga kebenaran Alkitab, menjaga keaslian Alkitab, karena Yesus sebagai Allah juga pasti dia menjaga firman-Nya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendita BBS. Haleluya.